Pemirsa, tim Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi 2 warga pendulang emas yang menjadi korban pembunuhan di Kampung Binki, Distrik Seradala, Yahukimo, Papua Pegunungan. Kedua korban diketahui bernama Desen Domingus dan Marcelinus Manek. Mereka ditemukan sudah tidak bernyawa setelah diserang kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat beraktivitas di area pendulangan emas. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan dan jasad korban berhasil dibawa dengan aman ke RSUD DKI Kabupaten Yahukimo. Tibanya di rumah sakit, keduanya langsung ditangani pihak medis untuk proses identifikasi dan otopsi. Hingga kini aparat masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan menangkap pelaku di balik serangan tersebut. Iya, langsung saja. Tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens 2025 bersama Polres Yahukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 2 dari 5 korban masyarakat penambang yang menjadi korban aksi pembunuhan oleh KKB yang menamakan dirinya Kodap 16. Motif penembakan oknum TNI yang nyaris mengenai seorang anggota Intel Kodim di salah satu bank di Goa, Sulawesi Selatan terungkap. Hasil pemeriksaan sementara diduga pelaku mengamuk di dalam bank karena terjerat masalah judi online. Oknum TNI yang lepaskan tembakan ke arah Serda Fahri, anggota Satuan Intel Kodim di pos security sebuah bank di Goa, Sulawesi Selatan, ternyata alami stres karena terjerat masalah judi online dan memiliki banyak utang. Hal itu terungkap setelah Praka SI diperiksa di Polisi Militer Komando Daerah Militer atau Pomdam 09 Hasanuddin. Pelaku juga arahkan tembakan ke Serda Fahri karena takut ditangkap usai mengamuk di bank. Beruntung tembakan tidak mengenai korban. Mungkin yang bersangkutan ini ada beban mental ya, beban mental karena informasi yang saya dapat dari pihak bank sendiri menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu di bank bercerita kepada pihak security mengatakan bahwa kenapa negara ini belum mengesahkan undang-undang perampasan aset dan sebagainya. Jadi kemungkinan analisa kami memang agak kurang sehat, ya kan, dan mungkin banyak masalah. Ya. Salah satunya mungkin terpengaruh oleh kinerja Haidon ataupun terlibat judi online ataupun dengan utang yang banyak. KSI juga telah melanggar aturan dengan membawa senjata api keluar dari kesatuan sehingga terancam mendapat sanksi berat. Sebelumnya KSI diamankan setelah melepaskan tembakan di dalam bank di Goa. Pelaku diduga emosi karena tidak berhasil menemui kepala cabang bank. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Penganiayaan penjaga rumah artis Zaskia Meka terus berlanjut dan hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan rekaman CCTV menunjukkan pelaku anggota TNI dan kasus ini sudah ditangani Pomdan Jaya. Penganiayaan yang menimpa Faisal Henry, penjaga rumah pasangan selebriti Zaskia Adia Meka dan Hanung Bramantio terjadi Senin lalu di Jalan Ampera Raya, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari rekaman CCTV terlihat korban dianiaya pemotor yang mengaku sebagai anggota TNI. Usai kejadian, korban melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Namun dari hasil pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV, diketahui ternyata pelaku merupakan anggota TNI. Sehingga kasus ini pun kini dilimpahkan ke pihak Pomdam Jaya namun hingga kini pihak Pomdan belum mau mengungkap pelaku penganiayaan dengan alasan masih dalam pemeriksaan. Dua kendaraan dinas pejabat berplat nomor merah terekam warga menerobos jalur khusus busway di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sontak aksi tak terpuji itu mendapat komentar negatif ribuan warganet. Dua kendaraan berplat nomor merah atau mobil dinas terekam kamera nekat melaju di jalur koridor 13 yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk bus Transjakarta saja. Salah satu warga mengaku kejadian saat dirinya tengah menunggu kedatangan bus Transjakarta di halte Kebayoran Lama pada pukul 6.30 pagi. Tiba-tiba mobil yang diduga milik seorang pejabat beserta pengawalnya lewati jalur yang seharusnya tidak boleh dilalui kendaraan pribadi. Sontak video ini viral dan ditanggapi ribuan komentar negatif warganet.
Namun hingga kini belum diketahui kendaraan dinas itu milik siapa. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun merespon kejadian ini usai viral. Ia menyatakan jika pengendara yang melakukan pelanggaran ini pasti akan mendapatkan ejekan dari masyarakat. Kemudian menggunakan jalur busway dan sebagainya. Dan ini pasti dibully lah oleh publik. Eranya sudah era digital, sehingga orang dengan sangat gampang untuk mengetahui. Dan saya berdoa mudah-mudahan yang menggunakan plat merah itu ketahuan. Pramono juga mengingatkan jika di era digital saat ini, seseorang bisa dengan mudah menjadi sorotan publik, apalagi dia pejabat negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Marinir Freddy Ardiansyah angkat bicara soal mobil dinas yang masuk ke jalur busway di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pihaknya mengaku masih menelusuri kebenarannya. Saat ini Puspom TNI masih menelusuri serta mengumpulkan data dan informasi terkait video viral yang beredar. Pihak TNI juga menegaskan bagi prajurit dengan kendaraan dinas TNI dan melanggar aturan lalu lintas tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, pemirsa, Jakarta sempat dilanda kemacetan panjang hingga viral di media sosial. Kemacetan hingga 20 km terjadi di sepanjang jalan arah Grogol, Semanggi hingga Cawang. Bahkan membuat penumpang Transjakarta terpaksa berjalan kaki agar tak terjebak macet. Kemacetan parah terjadi di sejumlah titik di Jalan Protokol Jakarta pada Rabu malam. Salah satunya di perempatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan arah Grogol, Jakarta Barat menuju Cawang, Jakarta Timur. Bahkan kemacetan di Grogol tercatat sepanjang 20 km. Warga mengeluhkan kemacetan terjadi dari 1 hingga 3 jam di Jalan Semanggi menuju Selipi. Pintu masuk tol itu ditutup karena lagi perbaikan. Ditutup. Pejompongan tutup, sama Semanggi juga ditutup. Satu lagi depan BPJS Ketenagakerjaan ditutup juga. Jadi ada pintunya itu satu aja yang di Tegalparang. Jadi semua masuk ke sana semuanya. Nah, yang paling parahnya lagi dari Tegalparang ke sini juga ditutup juga. Jadi dua arah mampet gitu. Saya biasa itu dari rumah ke kerjaan itu paling enggak 15 menit. Tadi itu hampir 2 jam. Hampir 2 jam muter-muter. Kemacetan terjadi akibat ditutupnya sejumlah gerbang tol pasca aksi akhir Agustus 2025 lalu. Atas kemacetan yang membuat horor warga Jakarta, Pemprov pun mengantisipasinya dengan perbaikan gerbang tol dilakukan saat hari libur atau ketika aktivitas berkendara masyarakat sedang lengang. Di Semanggi, kemacetan kemarin disebabkan oleh pintu Semanggi 1, 2 yang dilakukan perbaikan karena ekses dari demo-demo kemarin yang mengalami kebakaran dan sebagainya. Dan itu dilakukan secara bersamaan. Jadi tadi saya sudah minta kepada Dinas Perhubungan untuk mengkoordinasikan jangan lagi dilakukan ketika jam banyak masyarakat sedang bertransportasi, berangkat pulang kerja. Kemarin kan pulang kerja. Kalau mau melakukan ya hari libur lah gitu ya. Guna mengurai kemacetan, petugas kepolisian dan jasa marga akan memperbaiki gerbang tol secara bergantian. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Personel trio Kwek-Kwek Leoni kembali soroti anggaran gaji anggota DPRD Tangerang Selatan. Leoni berharap Wali Kota Tangsel mau temui warganya untuk berdiskusi. Artis Leoni Fitria Hartanti kembali menyoroti anggaran gaji anggota DPRD Tangerang Selatan. Tak main-main, anggaran itu mencapai 46,67 miliar rupiah. Bahkan anggota DPRD juga mendapat alokasi untuk pakaian dinas hingga 393 juta rupiah. Menurut Leoni, jika anggaran 46,67 miliar tersebut dibagi untuk 50 anggota, maka masing-masing akan mendapatkan kurang lebih 921 juta per orang. Mantan personil trio Kwek-Kwek ini juga menyoroti anggaran medical check-up anggota DPRD yang nilainya juga fantastis.
Melihat nominal anggaran tersebut, Leoni meminta kepada para anggota DPRD Tangsel untuk segera bekerja dan mengagendakan pertemuan antara warga Tangerang Selatan dengan Wali Kota Tangsel Benyamin Daphni. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebelumnya mantan aktris cilik Leoni Fitria Hartanti juga kritisi pengelolaan anggaran pemerintah Kota Tangerang Selatan. Anggaran dinilai janggal dan tak masuk akal. Wali Kota Tangerang Selatan mengaku siap bertemu dengan Leoni untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Gue mau curhat dikit ya. Jadi kan gue ini lagi ngurus. Inilah video artis Leoni yang viral di media sosial. Dalam video, Leoni mengeluhkan adanya biaya pergantian nama ahli waris di rumahnya. Tak sampai di situ, Leoni juga membongkar laporan anggaran di pemerintah Tangerang Selatan di tahun 2024 yang ada di laman situs tangerangselatan.go.id. Leoni pun siap untuk bertemu dan berdiskusi soal anggaran ini. Ada beberapa hal juga yang lebih penting yang pengen saya dan mungkin sebagian masyarakat Tangsel ingin sampaikan. Terkait permasalahan sampah, terkait permasalahan jalanan, dan masih banyak lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berdialog secara terbuka, nggak cuma saya doang, tapi juga beberapa masyarakat bisa ikut hadir juga di situ. Yang pasti saya tunggu undangannya, Pak. Bisa bisa hubungi saya aja, terserah mau lewat cara apapun. Saya tunggu ya, Pak. Terima kasih. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni pun mengajak Leoni bertemu untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Benyamin Daphni menambahkan untuk laporan anggaran yang dimaksud oleh Leoni hanya jaringan pemeliharaan kantor pusat pemerintah, bukan untuk pemeliharaan jalan ke Tangerang Selatan. Memang tadi sudah dijelaskan 731 juta nggak mungkin ngebenerin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus untuk perbaikan jaringan listrik dan itu pun hanya di Pemkot saja. Ya kan hanya di kantor Pemkot saja, bukan se-Tangerang Selatan. Makanya jumlahnya 731 juta dan itu sudah dilaksanakan. Selain pemeliharaan jalan, Leoni juga menyoroti program penunjang urusan pemerintah daerah yang nilainya mencapai 2 triliun rupiah. Dalam laporan ini, jumlah beban pegawai pemerintahan Kota Tangerang Selatan mencapai 1,2 triliun rupiah. Sementara anggaran untuk bansos yang diberikan untuk warga hanya sebesar 136 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi terus selidiki kematian bocah perempuan 8 tahun yang jasadnya ditemukan di kos-kosan kawasan Penjagalan Penjaringan Minggu lalu. Polisi periksa 7 saksi termasuk ibu dan ayah korban. Penyebab pasti kematian bocah perempuan 8 tahun di kawasan Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara masih misteri. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara belum tetapkan tersangka. Namun telah periksa 7 saksi, termasuk ayah dan ibu korban yang sudah 4 bulan berpisah beserta para tetangga. Polisi juga periksa kejiwaan orang tua korban. Ada beberapa saksi yang kita periksa ya. Ada 7 orang yang sudah kita periksa, itu termasuk ibu korban, kemudian ayahnya juga, kemudian beberapa tetangga korban yang ada di situ. Sebelumnya, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan adanya tanda kekerasan pada jenazah korban. Berupa luka akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan kaki. Namun penyebab pasti kematian korban masih diselidiki melalui uji laboratorium forensik. Sebelumnya warga temukan jasad korban di kamar kos-kosan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti buku tabungan, pakaian, sandal dan botol minum. Menurut warga, korban tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.